Jadi kalau kita bicara tentang debat pertama, buat saya masing-masing paslon tuh punya kelebihannya sendiri-sendiri sebetulnya. Dan masing-masing pasti punya, nggak mungkin mereka nggak punya kelebihan gitu. Kalau kita bicara tentang 01, tentu saja kita bisa melihat bahwa karena Pak Anies biasa untuk bicara di depan publik dan beliau adalah dulu seorang dosen gitu, ya biasa banget kayaknya ngomong di depan publik seperti itu. Dan apakah kemudian biasa ngomong di depan publik, kan orang bilang wah berarti cocok dong, bagus dong. Tolong diingat bahwa debat itu adalah tentang ngomong, bukan tentang melakukan. Ya kita nggak bisa bilang bahwa satu, dua, atau tiga itu bagus melakukan hanya dengan ngelihat omongan doang. Sekali lagi saya garis bawahin, buat saya struktur ya dan cara bicara, cara pembawaan Pak Anies bagus ya. Kalau kita bicara tentang 02 yaitu Pak Prabowo, buat saya Pak Prabowo lebih cenderung lugas to the point, der kayak gitu. Apakah itu baik atau jelek? Ya tergantung sudut pandang. Kalau mau dibilang bahwa oh nggak terstruktur, oh terlalu sederhana, ya jadinya jelek. Tapi kalau dibilang oh lugas gitu, ya tentu saja jadi bagus gitu loh. Jadi ya yang mana? Anda juga bisa dibilang yang satu tadi bahwa oh cuma bisa ngomong doang, nggak bisa kerja. Bisa juga diomongin gitu. Tapi yang penting dia terstruktur, yang penting sudut pandang. Dan kalau kita bicara tentang 03 yaitu Pak Ganjar, kita bisa melihat bahwa secara sekali lagi secara cara menyampaikan pakai cerita dengan ya sama sebetulnya kayak Pak Anies juga modelnya, karena pembicara publik yang bagus memang biasanya menggunakan cerita dan menggunakan pendekatan yang buat saya mendekati kepada kayak Bung Karno, yaitu apa? Pakai nama-nama yang juga sekali lagi juga dipakai sama 01 sebetulnya. Tapi misalnya kalau dulu Bung Karno kan menggunakan nama Marhaen, maka ada istilah Marhaenisme. Sementara Pak Ganjar kan juga sama, ada seorang yang namanya ini, namanya itu gitu, diceritakan sehingga orang langsung terbayang. Buat saya itu cara bagus buat kemudian mengambil hati masyarakat. Karena yang sama ceritanya akan merasa iya ya, bener ya gitu loh. Itu buat saya, tiga-tiganya punya kelebihannya sendiri-sendiri semua. Oke. Tapi untuk ekspresi sendiri sejauh mana sih mungkin masing-masing paslon tuh bisa meyakinkan para penonton gitu, Bang? Nah, kalau kita melihat, banyak orang bilang bahwa yang paling bagus jaga emosi itu adalah Pak Anies Baswedan. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar melihat secara detail? Kalau buat saya, tiga-tiga pasangan, tiga-tiga capres ini semuanya sebenarnya keluar emosinya kelihatan. Ketika Pak Anies sedang tembak-tembakan dengan 02 dengan Pak Prabowo, kalau kita perhatikan Pak Anies itu karena dia berusaha untuk menampilkan performa seorang persona, seorang pembicara publik yang bagus, maka tarikan senyumnya kan diatur. Ya, istilahnya 2 senti kiri, 2 senti kanan itu senyum gitu. Tapi perhatikan, begitu sedang ketika Pak Prabowo ngomong Mas Anies, ketika ngomong kayak gitu, perhatiin, tarikan di sini tuh pelan-pelan hilang. Dia itu kesel sebetulnya. Itu kelihatan. Itu kelihatan. Kalau orang nggak ngelihat ya nggak apa-apa, tapi itu kelihatan sebetulnya. Kesel, Anies itu kesel di bagian situ. Ya, jadi ini menghilang nih, garis di sini itu menghilang pelan-pelan. Itu kelihatan. Sementara kalau kita bicara Pak Prabowo di awal masih bagus jaga emosi. Jaga emosi. Tapi itu kan bukan karakter aslinya beliau. Karakter aslinya beliau adalah lugas dan mungkin memang agak lepas emosionalnya. Jadi ketika dipancing sama Anies gitu ya, Pak Anies Baswedan gitu, itu keluar tuh sebetulnya. Ada beberapa ketika teng 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 gitu, dia gini ngenceng nih gitu. Nah, itu kelihatan dia emosi, sudah emosi di bagian situ. Ya, dan kemudian gerakannya udah mulai beda dibandingin yang pertama. Kalau kita lihat masih santai gini, udah geraknya udah seperti itu. Ya, kemudian kalau kita bicara Pak Ganjar, ada beberapa momen ketika ekspresi emosinya itu kelihatan, yaitu ketika bicara tentang terkait dengan pelaksanaan demokrasi dan tentang integritas. Itu kenceng di sininya dia gitu. Dan buat saya bisa jadi karena itu ada hubungannya masa istilahnya bukan muncul gitu aja, bukan kemudian setiap ngomong demokrasi dia kesal gitu, enggak. Karena buat saya ada sebuah tanda petik hutang perasaan duluan yang sudah tersimpan terkait dengan relasi Pak Ganjar misalnya dengan Pak Jokowi gitu misalnya. Ya, kalau ditanya apakah kemudian lo Pak Jokowi kan sebagai presiden netral, ya
Ya, harusnya netral. Tapi pertanyaannya apakah bisa bahwa anaknya dia di salah satu kandidat loh gitu loh. Wah, udahlah, itu kan teori gitu loh. Oke. Tapi untuk mengenai ekspresi ini apakah sebenarnya kan apa hubungannya itu ekspresi bakal bisa membuat pernyataan mereka itu akhirnya bisa apa namanya meyakinkan masyarakat. Nah ini sebenarnya yang paling menurut Mas Kirdi yang paling meyakinkan masyarakat yang mana sih Mas kira-kira? Kalau kita bicara tentang kata-kata yang bisa meyakinkan masyarakat, kita bicara orang yang benar-benar bisa menunjukkan tanda petik data. Ya, sayangnya masyarakat kita belum tentu bisa mengerti bahwa data itu tidak selalu benar. Jadi ada sebuah kata-kata yang dilontarkan oleh Pak Anies gitu ya kepada Pak Prabowo. Gini, inilah bedanya orang yang menggunakan data dan tidak. Kata-katanya gitu sebagai lebih detailnya tepatnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian data yang digunakan oleh Pak Anies misalnya saat itu benar semua? Itu yang kemudian tidak dicek oleh masyarakat kita kan, gitu loh. Apakah datanya benar semua? Belum tentu. Saya nggak berani bilang salah atau betul ya karena saya tidak dapat referensi datanya. Tetapi bisa jadi datanya tidak terlalu tepat. Uang Pak Jokowi aja bisa kok datanya meleset waktu itu gitu ya. Tapi kalau PD diucapkannya kan kayak benar. Apakah Pak Prabowo datanya pasti benar semua yang disampaikan itu? Enggak juga. Apakah Pak Ganjar juga pasti benar juga? Enggak juga. Tetapi kalau misalnya benar, maka buat saya di antara semuanya dilihat aja kebenaran datanya paling banyak yang mana. Gitu bisa jadi dia tidak bagus mengucapkannya, tapi datanya benar. Bisa jadi dia mengucapkan dengan sangat keren, dengan sangat pede, tapi datanya nggak sepenuhnya tepat. Nah untuk mungkin untuk khusus untuk paslon 03 Bang, mungkin apakah ada untuk penguasaan medan debat itu segimana sih Bang? Apakah memang lebih baik daripada yang lainnya atau mungkin misalnya ada plus minusnya Bang atau gimana? Kalau untuk sebetulnya kelihatan di dalam penguasaan ekspresi, buat saya 01 lebih advance. Ya, kalau untuk penguasaan ekspresi gitu loh. Ya penguasaan ekspresi bukan masalah kita nggak ngomong masalah bisa kerja programnya bagus nggak bicara gitu. Bisa jadi bagus juga bisa kerja saya nggak tahu lah gitu bagian situ. Tetapi dalam hal masalah kemudian bertanya dan kemudian ngomongnya juga lugas nggak muter-muter segala macam. Buat saya 03 lebih saat itu sebetulnya lebih kena gitu loh. Ya lebih apa ya tidak tidak menggunakan sesuatu yang bertele-tele langsung to the point walaupun pakai cerita segala macam. Nah, tapi itu yang kemudian buat saya ada beberapa yang perlu diperhatikan karena berusaha untuk meyakinkan benar-benar mengulangin sesuatu yang ya, apa katakanlah jangan sampai salah gitu misalnya, maka kadang-kadang offside atau kehabisan waktu. Itu sih sebetulnya. Niatnya sih sebetulnya buat saya ngelihat niatnya itu supaya yakin bahwa benar orang nangkapnya benar. Dan itu terjadi juga pada apa? Pada capresnya gitu loh. Tapi bukan capresnya 03, Oke. capresnya 01. Jadi nyilang nih gitu. Oke. Nah ini mengenai yang tadi sempat disebutkan yang ada saling serang lah antara satu sama dua. Nah di saat yang satu dan dua itu saling serang, nah mungkin Mas Kiri sendiri melihat yang 03 gimana pas ada momen mereka saling serang? Ada nggak sih kelihatan itu dari mimik reaksi dari 03 atau seperti apa? Eh, Pak Ganjar terlihatnya cuma ngangguk-ngangguk aja gitu ya sambil dengerin. Sebetulnya dengerin itu kan mau ngelihat zona serang apa yang bisa dipakai di habis ini kan gitu. Ya, sambil mikir gitu. Ya itu aja sih sebetulnya. Oke, tapi artinya apakah 03 tidak semenyerangkan itu seperti 2 dan 1? Maksudnya tidak seagresif untuk menyerang atau gimana Bang? Gimana? Tidak 03 itu tidak seagresif untuk menyerang pasangan lainnya atau gimana Bang? Mungkin Bang melihat dari yang pertama debat itu. 03 itu sebetulnya kalau ditanya apakah agresif? Cukup agresif juga. Buktinya apa? Ketika dia bertanya tentang masalah HAM kepada 02 gitu. Sayangnya istilahnya tidak ditanggapi lagi karena dibilang oh itu kan udah masa lalu udah selesai bahwa orang-orang yang dulu diprasangkakan bahwa diculik dan sebagainya ikut ada segala macam. Loh, iya, tapi kenapa nggak dikejar lebih jauh? Sebetulnya bisa dikejar lebih jauh. Ya, saya punya di kepala saya banyak pertanyaan untuk 01, banyak pertanyaan untuk 02 dan banyak pertanyaan 03 yang bisa diolah lebih bagus lagi. Oke. Boleh mau dengar dulu? Aman? Bentar ya. Boleh kalau gimana? Halo. Oh, Oke,
kalau untuk pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Ganjar ada nggak, boleh disebutkan sedikit mungkin Mas Giri yang hasil dari debat kemarin? Gimana? Tadi kan Mas Giri bilang masing-masing paslon tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang memang pengen ditanyakan oleh Mas Giri gitu. Nah itu ada nggak sih untuk dari Mas Giri kepada Pak Ganjar gitu, misalnya dengan hasil debat kemarin? Oke, Pertama. kalau saya akan bertanya, Pak, yang kalau kita bicara bukan sekedar untuk sosial media gitu ya, konsumsi sosial media, lebih tepatnya langkah apa sih Pak yang bisa memastikan bahwa jaminan pendidikan dan kesehatan Indonesia beneran landasan-landasan untuk banyak orang nih beneran bisa teraplikasi sempurna, bukan kayak kondisi BPJS sekarang seperti ini ada sih ada, tapi harusnya kan bisa lebih bagus. Langkah Anda pastinya gimana? Ayo, bisa nggak Pak? Tanpa sosial media loh gitu. Saya akan ngomong gitu sama Pak Ganjar gitu. Kalau sama 01 saya akan tanya, Pak tolong ceritain prestasi-prestasinya yang selain bukan sebetulnya warisannya Ahok yang kemudian dirubah namanya. Gitu loh, tolong ceritain gitu. Bukan kali yang ditutup juga misalnya seperti itu. Saya kalau ke 02 saya akan tanya, Pak betul bahwa sudah ada yang di bagian Bapak sudah ada yang masalah HAM segala macam sudah ada. Tapi pertanyaannya Pak, apakah kemudian yang nggak balik-balik itu kan juga nggak bisa datang di sama kelompoknya Bapak. Mereka itu siapa yang harus bertanggung jawab? Bapak berani jamin nggak bahwa kalau Bapak terpilih, Bapak akan usut tuntas, bereskan, dan kalau Bapak nggak sanggup, itu turun. Oke. Gitu. Nah sekarang cawapresnya mungkin. Mas Giri gimana mungkin melihat debat cawapres, kan tadi seperti senggol juga gitu kayak cawapres sama cawapres gitu, yang tadi seperti katakan malah yang satu yang lebih Oh, oke. itu gimana mungkin Mas Giri? Gini, kita perhatikan ya, menariknya nih, ini 1, 2, dan 3 cawapresnya juga lucu-lucu semua nih, gitu ya. Nomor 1, ketika Pak Anies ngomong sama Pak Prabowo, ada kata-kata Pak Anies tuh gini, bahwa yang namanya pencapresan ini lebih dari sekedar gimmick. Kan gitu, ada kata-kata seperti itu. Tapi sadar atau tidak, 01 menggunakan gimmick selepet. Untuk itu, itu namanya apa? Kalau nggak gimmick dan jargon. Tetapi itu juga bisa dilihat dari dua sisi. Sisi pendukung akan ngomong kayak gini. Loh bagus dong, artinya 01 bisa beradaptasi. Kalau melihat bahwa substansinya bagus. Tapi kalau nggak ada gimmick, nggak nyampe ke masyarakat. Masyarakatnya nggak ngerti ini apa ya. Gitu, bahasanya ketinggian, bagus gitu. Sementara gimmick tanpa substansi itu omong kosong. Gitu. Jadi apa? Ya bagus dong, 01 artinya bisa beradaptasi, ada substansinya bagus, kini sekarang kami belajar untuk memberikan gimmick supaya sampai. Boleh, dari pendukung. Dari sisi lawannya adalah nggak konsisten. Tadinya bilang gimmick, sekedar sekarang pakai gimmick, gimana? Yang mana yang benar? Sayangnya ini bukan masalah benar salah, ini masalah opini, bos. Ini masalah bagaimana menggunakan itu untuk kepentingan dan keuntungan selama kampanye, kan gitu. Ya, tentu saja mereka sudah punya pertimbangan sendiri. Itu satu. Yang 02. 02 itu buat saya bagus dalam hal penguasaan speakingnya, public speakingnya. Kalau yang pertama adalah 01, ini 02. Ya, bagus. Sayangnya gitu ya, kan kalau kita bicara ngomong pakai gestur tangan segala macam. Cuman menariknya apa? Gibran itu benar-benar plek meniru persis seperti gaya bicara, intonasi suara, penekanan kayak Pak Jokowi. Di dalam ilmu komunikasi yang berbasis hipnolinguistik namanya atau NLP, itu artinya Gibran berusaha untuk memirror atau mematching Pak Jokowi biar orang ngelihat dia, Pak Jokowi itu lewat dia. Ini kan sama dengan model orang yang pakai baju, model kayak Bung Karno, baju putih, banyak kantongnya gitu, rapih gitu, terus atas putih-putih dan pakai kopiah. Supaya apa? Orang melihat bahwa ini adalah figur atau personanya Bung Karno. Sehingga akan ada orang pecinta Bung Karno, Soekarnoi sejati nih gitu, akan dengerin. Nah, ini teknik ini sebetulnya yang digunakan Gibran, tapi bukan lewat tampilan, lewat suara, lewat rasa. Karena kalau kita bicara bahwa sebagai banyak sekali kalau kita bicara di Pulau Jawa, hampir mungkin lebih dari 60-70% orang Jawa itu adalah sifatnya rasa dan dengar. Budaya kita budaya pinutur loh, budaya ngomong, cerita. Artinya lebih kena lewat suara dan lebih pakai rasa yang ditularkan lebih lewat bunyi. Jadi buat saya itu strategi yang digunakan oleh Gibran.
Kalau ada yang bilang, tentu saja boleh aja tim 02 bilang, oh enggak kok dari dulu, buktiin aja. Waktu zaman dulu-dulu tinggal dijembrengin kok videonya, sama nggak? Ya, nggak usah percaya kata-kata saya atau Gibran gitu, lihat aja, beda. Itu memang strategi. Yang ketiga, kalau kita bicara Pak Mahfud, buat saya di debat cawapres yang paling bisa kemudian jaga emosinya itu justru Pak Mahfud. Kenapa? Pak Mahfud itu beberapa kali memang kelihatan, hotspotnya kelihatan bocor gitu kelihatan. Ketika dia ditembak gitu ya sama katakanlah Gibran gitu, dia ketarik satu tak gitu sini gitu terus ya, terus kalau nggak gini garuk gini. Itu dia itu sebetulnya tertekan, stres gitu, mau keluar tapi dia nahan. Sebetulnya beberapa kelihatan, banyak orang nggak ngelihat, tapi buat saya yang paling bagus dalam mengendalikan ekspresi emosi, bukan mengendalikan emosi ya. Di dalam bisa aja marah sih gitu. Tetapi buat saya untuk bisa nggak nimpa balik dengan menggunakan, kan ditembak dengan, kalau Caimin kan kena SGIE itu. Kalau Pak Mahfud kan kena yang carbon storage dan carbon capture dan storage gitu. Buat yang ngerti, saya kemudian yang kedua ngerti, tapi yang pertama SGI apaan? Itu kita semua aja ngelihat. Pakai handphone teman saya yang ahli ekonomi pun dia, saya langsung ini apa namanya googling gitu. Buat saya Caimin dan Pak Mahfud untuk tidak membalas itu keren, keren banget gitu. Karena buat saya itu pernah dilakukan Pak Jokowi ke Pak Prabowo sebetulnya. Tapi kalau zaman tahun 2023 sekarang, 2024 sekarang gitu, masih pakai teknik yang sama. Aduh, nggak level banget. Kalau cerdas cermat, boleh kayak cerdas cermat, tapi cerdas cermat S3 dong. Kalau cerdas cermat SD yang model pakai singkatannya DPR, singkatannya MK gitu. Ya iya boleh, SD. Kalau udah levelnya cawapres, jangan dong. Nah ini mengenai tadi kan sempat dikatakan kalau Pak Mahfud ini jago mengendalikan emosi ekspresi. Ekspresi Itu, emosi. ya ekspresi emosi ini kelebihannya apa sih? Mungkin Bang dari bisa mengendalikan ekspresi emosi itu apakah menjadi tenang dalam jawab debat atau seperti apa mungkin? Orang yang bisa mengendalikan ekspresi emosinya, ini semua orang ya. Termasuk buat saya salah satu yang bagus kalau capresnya adalah ini apa namanya Pak Anies sebetulnya gitu, itu bagus gitu. Nah kalau kita bicara cawapres Pak Mahfud, orang seperti ini yang bagus mengendalikan ekspresi emosinya, itu adalah orang yang nggak bisa ketebak saat sedang berhadapan satu lawan satu, misalnya berhadapan dengan Putin misalnya, berhadapan dengan misalnya katakanlah Biden gitu misalnya gitu. Orang ini nggak bisa nebak orang ini seneng nggak ya atau suka. Oke, Mr. Vice President misalnya gitu. Kita kasih kuota begini. Gimana menurut Anda? Kalau lempeng gitu, terus ya baik Mr. President, kita perlu pertimbangkan karena ada banyak aspek segala macam. Nggak bisa nebak nih, ini orang suka nggak ya? Sehingga untuk bikin strategi antinya itu susah. Dalam negosiasi, poker face itu bagus. Ya, jadi buat saya kalau misalnya berhadapan dengan katakanlah orang lain gitu, dalam level kita bicara kenegaraan tentu saja ya, itu akan peluang bagus sekali kalau punya kemampuan itu. Dan saya rasa semua juga punya gitu ya. Tapi sadar atau tidak, kalau kita bicara cawapres, semuanya tuh bobol sebetulnya emosinya. Yang makanya saya berani bilang bahwa Pak Mahfud adalah yang ekspresi emosi, pengendalian ekspresi emosinya paling bagus. Kenapa? Caimin itu sebetulnya emosi, ya. Beberapa kali dia tarik nafas terus bibirnya mengencang gitu, itu tuh emosi tuh. Nah, dan karena dia emosi, dia berusaha menjelaskan, akhirnya apa? Sering offside, waktunya habis. Dan perhatiin, begitu waktunya habis, respon mulutnya habis selalu kayak gini. Gitu. Artinya dia kesal banget sama dirinya. Itu kelihatan banget. Sementara kalau dibilang, oh yang paling bagus mengendalikan emosinya adalah Mas Gibran gitu. No. Perhatiin ketika ditembak pertama sama Pak Mahfud. Maaf Anda belum menjawab pertanyaan saya gitu. Itu tadinya Gibran nggak melakukan apa-apa. Mic-nya ditaruh. Ketika ditembak kayak gitu, dia ambil mic, terus taruh lagi, terus memegang lagi, taruh lagi tuh. Kayak berusaha nggak sabar, itu udah bocor tuh sebetulnya. Dan berikutnya dia udah nyerang, tang. Bapak ini mungkin pertanyaannya terlalu susah ya, Gus, gitu, segala macam gitu. Buat saya sudah nggak elegan kayak gitu. Udah bocor itu emosi udah bocor. Oke Mas, terakhir mungkin untuk
ini kan akan ada debat capres lagi nih yang 7 Januari mendatang. Nah, ini kan soal pertahanan dan geopolitik. Nah, mungkin dari Mas Girdi itu sebagai pakar ekspresi, mungkin harapannya nih buat para paslon itu seperti apa mungkin untuk para capres ini? Em, yang dibutuhkan masyarakat itu ngomong nggak muter-muter nggak karuan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kalau ada pertanyaan, misalnya bagaimana respon Anda terkait dengan konflik, kalau kan ada konflik-konflik besar nih ya, konflik Nine Dash Line, 9 titik yang di Natuna tuh, Natuna Utara, Laut Cina Selatan, konflik tentang Myanmar gitu misalnya, konflik tentang Rohingya misalnya, yang hubungannya dengan geopolitik gitu, maka jawabnya langsung detail, jebret kayak gitu dong. Tentang Nine Dash Line, kita nggak mungkin untuk misalnya ya kalau ditanya, bagaimana tentang hubungan dengan Cina dengan Laut Cina Selatan? Kalau jawaban lugas itu adalah, ya tentu saja kita nggak bisa menafikan, menghilangkan bahwa Cina merupakan kekuatan besar di Asia. Maka yang akan saya lakukan adalah kita akan bicara bagaimana untuk memanfaatkan potensi di situ bersama-sama. Jangan Anda aja yang pakai, kita nggak bisa pakai, atau sebaliknya. Oke lah, kita diskusi pemanfaatannya seperti apa. Dan karena ini akan berhubungan juga dengan respon kita dengan Amerika. Kita ini suka atau tidak, politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Maka kita perlu menjaga kestabilan geopolitik dengan Cina, dengan Amerika, termasuk dengan Rusia, maupun Timur Tengah. Nah itu loh ngomongnya tek gitu loh. Nggak perlu ketika kita berhadapan dengan sebuah negara yang besar, kelamaan. Masyarakat tuh, karena masyarakat Indonesia, kalau dibilang sudah banyak meter, setuju. Tapi lebih banyak lagi yang merasa bahwa orang yang ngomongnya muter-muter dulu, pakai bahasa-bahasa yang nggak jelas, bahasa asing gitu segala macam, itu kelihatan pinter. Tahu nggak, orang pinter itu adalah yang bisa membahasakan bahasa-bahasa yang ngeri-ngeri itu, tapi bisa diterima oleh masyarakat umum. Orang nangkep. Bukan yang pakai istilah-istilah goib gitu, HGIE. Carbon capture and storage gitu. Ya, itu keren banget iya. Tapi buat saya orang pintar adalah yang sanggup membahasakan itu sehingga orang di pelosok sana yang mungkin pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat akan ngangguk, oh iya juga ya, bener kita nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh bakar sampah, nggak boleh. Gitu loh. Oke. Mas, satu lagi kesimpulannya nih, untuk mungkin kalau digabungkan antara paslon capres yang nomor 3, antara capres sama cawapres, kelebihannya itu apa sih Mas? Kalau digabungkan capres dan cawapres. Oke, jadi kalau misalnya buat saya, capres yang nomor 3 ini bagus kalau misalnya bicara tentang image. Istilahnya dia bisa menampilkan apa yang bisa dan layak ditampilkan. Kalau didorong dengan tim yang kuat, ini luar biasa. Artinya harus ada pembagian tugas yang baik. Yang satu keluar, yang satu ngerjain di dalam. Sementara cawapresnya buat saya penguasaan terhadap hukum dan tata negara, memang karena bidangnya beliau gitu, itu luar biasa. Dan negara kita saat ini memang sangat butuh tentang penegakan hukum dan keadilan. Ya, kenapa? Ya, yuk kita fair aja. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu bukan sebuah jargon. Itu terjadi di Indonesia saat ini. Dan bagaimana kemudian untuk membuat itu jadi masa lalu di Indonesia ini, itu tantangan buat capres dan cawapres yang nanti akan terpilih.